Terus balik lagi sama gue Ricel Bernatin. Dan ya pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk altcoin. Ya jadi sesuai janji saya pada video kemarin dan yang tadi juga sudah saya update untuk perihal update fundamental maupun update Bitcoin di XY dan USDT dominance. Video yang lalu ya, lebih tepatnya sekitar 3 jam yang lalu sudah saya upload. Mungkin buat teman-teman yang belum nonton bisa ditonton dulu teman-teman ya untuk perihal Bitcoinnya. So ya untuk kali ini akan saya update mengenai CHZ ya, karena memang banyak juga yang request dan ya ini menjelang Piala Dunia. Kemarin itu saya ada infokan ya untuk CHZ, CRO sama Algo. Yang sebelumnya ini sempat saya bahas juga sih sebenarnya untuk ketiga koin itu yang kurang lebih bisa mendapatkan efek lah ya, karena euforia event Piala Dunia ya yang nggak setiap tahun itu ada. Ya di sini ya ada videonya juga nih secara menyeluruh untuk 3 koin CHZ, CRO, Algo ya untuk area-area krusialnya. Nah, sebelum saya mulai lebih lanjut, tadi mungkin sore ini ya saya mengalami ataupun merasakan gempa ya. Buat teman-teman stay safe sekali lagi ya. Mungkin dia yang ada di Jakarta dan sekitarnya tadi ada berita gempa juga. Ya lebih berhati-hati aja lah buat teman-teman. Dan untuk ya hari ini dan beberapa hari belakangan juga hujan terus, banyak daerah juga yang banjir ya. Kita doakan semoga banjirnya cepat surut dan cuaca cepat membaik lah gitu ya teman-teman. Dan ya hari ini kita bahas lagi karena memang menjelang Piala Dunia ini ya, tanggalnya itu mulai 20 November sampai 18 Desember. Jadi ya sekitaran ya kurang lebih 1 bulanan yang akan datang ya, kita sudah menyambut ya untuk Piala Dunia 2022 yang berlangsung di Qatar. Jadi ya kurang lebihnya bisa berdampak lah ya, karena CHZ juga di sport. Emang dia bergeraknya di sport dan salah satunya biasanya di event sepak bola gitu ya, bisa berdampak lah di CHZ ini sendiri. Nah, kalau misalkan kita berbicara price action, sebenarnya saya sudah bahas juga secara daily time frame dan ini outlooknya masih sama teman-teman. Jadi untuk next obstacle-nya sebenarnya ya, ketika memang dia di sini ada bull flag pattern ya, kemudian dia retest, saya di situ ada ambil dari swing high ya ke swing low-nya dia, maka kita mendapati beberapa golden ratio dan kita bisa lihat ya pada pergerakan sebelumnya golden ratio itu mampu ditembus ya. Dan sempat retest and then hampir ngetes ke retracement 1,2 atau di sekitaran 0,289 dolar. Dimana di situ ada box orange yang kemarin itu sempat saya sampaikan ke teman-teman sekalian, itu menjadi next obstacle-nya si CRO, karena memang kita bisa lihat terakhir kali atau pergerakan sebelumnya kita bisa lihat dengan jelas ya. Di area box orange ini menjadi area support nih. Kemudian support ya, kemudian resisten juga di sini, support juga di sini berapa kali menjadi support and then di flip juga menjadi resisten ya. Terakhir kali dia walaupun dia sempat nge-spike, cuman di sini ya seperti false break atau ngetes doang ke next target resistennya sebelum dia turun signifikan ya. Jadi kalau misalkan kita melihat pada pergerakan sekarang ini, akan saya hapus dulu bantuan dari kakek Fibo ya. Kemudian di sini saya akan geser dengan box warna putih aja lah ya. Nah, ini menjadi area support krusialnya dia. Oke, ini akan saya hapus dulu. Nah ya, jadi kalau menilai ataupun kita melihat dari pergerakan terakhirnya nih ya, jadi kalau misalkan saya gunakan dari swing low ya yang terakhir ke swing high terakhirnya dia, maka kita mendapati beberapa golden ratio ya. Istilahnya ketika memang dia nge-spike naik gitu ya, kemudian turun, di sini ada beberapa target penurunannya ya. Jadi kita melihat dia sedang testing juga di retracement 0,6 atau sekitaran 0,218 dolar. Jadi kalau misalkan saya bisa tandain at least di sekitar area sini teman-teman. Nah ya di sekitar area sini range-nya. Di box mungkin akan bedain ya warna ungu aja. Nah warna ungu teman-teman. Jadi kita bisa lihat di situ adanya kumpulan support yang sebelumnya kita bisa lihat menjadi resisten, and then biasanya kan di flip menjadi support plus di situ juga adanya EMA 55 atau garis warna kuning secara daily time frame. Jadi so far dia masih tertahan di situ walaupun sebelumnya ini ada penurunan signifikan. Sideways sebentar, turun lagi signifikan, kemudian di sini sideways cukup lama. Ya even Bitcoinnya kemarin itu sempat drop juga. At least kita bisa lihat CHZ ini masih mampu bertahan di atas EMA 55 nih, garis warna kuning secara daily time frame. So yang perlu kita lihat dari CHZ, at least dia mampu bertahan dari kisaran area sini untuk dia bisa
maybe lanjut naik lagi gitu ya. Ngetes ke area high terakhirnya dia sebelum tekanan seller masuk lagi di sekitaran 0,243 lah, sekitar area sini teman-teman. Kita bisa lihat terakhir kali secara daily time frame pressure seller masuk signifikan dari range area situ. Jadi bisa diperhatikan juga ini menjadi area resisten kuatnya secara daily. Next lagi kisaran berapa bro? Next lagi pasti di swing high terakhirnya dia sekaligus di converse of resistance-nya. Ya di sekitar 0,274, 0,282 sekian gitulah ya untuk si CHZ. Tapi kalau misalkan kita berbicara worst case skenario-nya, dia cuman mengulangi ya pergerakan sebelumnya. At least kita bisa lihat ketika dia drop ya, kemudian dia sideways, kemudian dia lanjut drop lagi, kemudian dia sideways. Cuman kita bisa lihat ya penurunan sebelumnya nih ya, sama penurunan yang terakhir kali kita lihat pada CHZ ini lebih powerful yang sebelumnya. Jadi memang adanya potensi untuk si CHZ at least ya, untuk secara short term sampai mid term memang kita bisa lihat adanya pelemahan momentum dari pressure seller yang mengakibatkan posisi sekarang ini lagi ketahan nih. Berarti kan secara jangka pendek kita lihat oke, berarti tekanan seller itu belum masuk lagi nih ke CHZ atau istilahnya habis napas gitu. Jadi at least kalau misalkan kita melihat untuk market overall mendukung seperti Bitcoinnya at least mendukung, kemudian Bitcoin Indonesia itu mendukung, bisa aja CHZ itu rally lebih kenceng ya ketimbang beberapa altcoin ataupun kripto lainnya, karena memang kita bisa melihat si CHZ ini meanwhile masih mampu bertahan gitu ya ketimbang beberapa altcoin yang sudah ketekan mundur sideways turun gitu ya ke dampak efek Bitcoin. Nah, tapi kalau misalkan market secara overall-nya nggak mendukung ya CHZ mau nggak mau bisa aja keseret lagi. Ya next target kisaran berapa di box warna putih yang tadi sudah saya sampaikan teman-teman. Ya di sekitar 0,175 sampai 0,184 lah, sekitar area situ yang berpotensi divisit sama si CHZ, karena memang kita bisa lihat ya terakhir kali ketika dia nge-spike dia pullback di sini mantul signifikan, kemudian turun korektif di sini juga mantul, di sini juga berapa kali menjadi tahanan atau support kuatnya untuk si CHZ secara daily time frame teman-teman. Jadi ini menjadi next potensi area support yang sangat-sangat berpeluang ya untuk divisit sama CHZ kalau misalkan secara overall market itu nggak mendukung, karena memang kita bisa lihat juga untuk menyambut tanggal 20 itu kan masih rentannya lumayan lama lah ya. Kita aja belum dekat akhir bulan Oktober, bahkan pertengahan aja kita belum nginjak nih ya, belum menyentuh kisaran tanggal 15-16 Oktober aja belum. Jadi masih ada kemungkinan aja untuk CHZ maybe sekali lagi drop ya, sampai nanti kalau misalkan dia mampu bertahan dan and then market merestui ya secara overall-nya Bitcoin dan lain sebagainya, bisa aja dari sini dia melanjutkan rally-nya lagi untuk ngejar ke beberapa next target resistance atau bahkan even better lebih atasnya lagi di box merah sekitar 0,324 sampai 0,3466 dolarnya gitu ya. Jadi sekali lagi perlu sekali diperhatikan teman-teman untuk area support krusialnya ini yang sekarang di testing nih di box area ini teman-teman ya, dan juga next target supportnya, karena memang mengingat untuk sentimen terakhir kali itu kan kurang bagus lah ya, karena rilis data non-farm payroll-nya juga, kemudian juga nanti tanggal 13 itu ada data CPI kan, kemudian juga ada kenaikan suku bunga di awal bulan November. Jadi ya mungkin lebih prepare for the worst aja sih menurut saya gitu ya, ketimbang nunggu ya sampai kisaran ataupun menjamut tanggal 20 November itu. Menurut saya rentan waktunya masih cukup lama. CHZ masih ada kesempatan keseret market kalau misalkan market secara overall-nya ketekan lagi. Mungkin ini bisa menjadi bahan next pertimbangan yang cukup penting dan krusial lah untuk si CHZ area ini teman-teman gitu ya. Mungkin yang nanyain kalau misalkan CHZ turun lagi kira-kira potensi area krusialnya di kisaran berapa ini ya, karena memang kalau misalkan saya pribadi juga pantau CHZ menjelang Piala Dunia gitu kan, cuman karena rentan waktunya masih lumayan lama dan juga ada beberapa news penting ke depannya. Jadi kalau misalkan at least CHZ keseret turun lagi atau koreksi lagi, ya udah area sini menjadi area yang cukup ideal teman-teman, yang perlu kita pantau dan mungkin bisa kita manfaatkan. Oke, ini secara daily time frame. Next kalau misalkan secara time frame hourly atau 1 jamnya yes. Jadi ini masih menjadi area krusialnya masih sama kisaran 0,1739 sampai 0,183 sekian gitu teman-teman untuk si CHZ. Cuman untuk posisi saat ini kalau misalkan kita perhatikan lebih seksama ya, ini lebih seksama untuk si CHZ. Nah ini sekilas kalau misalkan kita lihat ya, ataupun saya pribadi lihat, ini terbentuk seperti trendline resistance nih teman-teman. Oke ya, jadi saya ambilnya dari yang paling atas atau dari swing high-nya dia.
Nah ini beberapa kali kena touch ya teman di sini. Sebentar saya coba akan tandain di sini kena 1, 2 dan 3 kali. Sudah 3 kali teman-teman. Dan sekarang ini posisinya ya posisi untuk CHZ ini lagi ketahan nih di area support ini. Nah precisely ketahan di area support ini teman-teman. Yang sebelumnya ketika dia mantul dari strong supportnya di box hijau ya, kemudian naik nih sempat pullback. Kita bisa lihat lebih jelas di sini. Saya tandain dengan tanda panah, teman-teman. Di sini akan saya sedikit scroll. Nah, ya. Di sini dia sempat pullback kemudian naik lumayan signifikan untuk si CHZ. Jadi at least di area situ masih menjadi area tahanan ya untuk si CHZ, karena kita bisa lihat mengingat pada tanggal berapa nih? 17 September ya. Di situ adanya reaksi buyer yang mendorong harga CHZ lumayan ngangkat lah. Jadi somehow di area situ masih ada orang yang menahan nih laju penurunan atau koreksi CHZ gitu ya. Jadi range sekarang untuk CHZ ini supportnya di kisaran 0,208 sampai 0,212 sekian dolar lah ya di box area warna ungu ini. Kemudian yang nanyain, selain trendline resistance ini ya secara hourly time frame, kita bisa gunakan juga untuk area terakhirnya dia, beberapa area krusialnya dia seperti box ini teman-teman. Ya di sini. Alright, di kisaran sini dengan box warna merah ya. Kenapa di area situ terakhir kali? Ya balik lagi ya, terakhir kali ketika dia drop signifikan, pullback sedikit, kemudian turun lagi signifikan. Ya kemudian dia coba mantul, ngetes lagi, kena reject lagi di box merah ini. Ini di sekitar 0,2247 sampai 0,228 dolar sekian lah. Area situ menjadi obstacle kuat untuk si CHZ. Jadi range satunya dia kan di kisaran sini aja. Kalau sedikit lebih atasnya lagi ya kita bisa gunakan untuk range area sini teman-teman. Di range kisaran sini. Box orange lah ya, saya tandain dengan box orange. Kita bisa lihat juga tekanan seller datang signifikan di kisaran area situ nih. Datang ya, kemudian pullback dikit, turun lagi lumayan signifikan gitu ya. Ini menjadi next target resist kuatnya di sekitaran 0,236 sampai 0,24 dolar. Ya, jadi bisa diperhatikan kedua area resisten kuat ini secara hourly time frame plus juga trendline resisten ini yang beberapa kali sudah di touch ya, ini 1 2 3 dan belum disentuh lagi. Jadi ya ada aja kemungkinan ya untuk si CHZ dari area sini mantul lagi, at least ngetes di area sini. Di sini adanya confluence of resistance. Ya, jadi ini menjadi area krusialnya untuk si CHZ. Apakah dari area sini dia mampu break? Ya, kalau mampu break ya next target lagi adalah obstacle di box warna orange yang tadi sudah saya sampaikan. Tapi kalau misalkan dari area sini dia nggak kuat ya, cuman retest aja, ya kemungkinan untuk dia bisa drop lagi, ngetes lagi ke area support terdekat di box warna ungu secara hourly time frame. Jadi bisa diperhatikan dulu di range kisaran box merah ini yang tadi sudah saya sampaikan. Di situ adanya confluence of resistance yang sangat kuat bisa dibilang ya untuk secara time frame kecil, khususnya 1 jam untuk si CHZ. Perlu sekali dipantau apakah dari area situ dia mampu breakout. Jadi kalau misalkan breakoutnya pun kuat ya, kemudian retestnya secara korektif, dia bisa aja lanjut naik signifikan untuk si CHZ. Tapi kalau misalkan let's say dari area situ aja nggak nyampe situ aja dia udah drop lagi ya, koreksi gini lagi ya, ini pertanda ya buyer belum benar-benar siap mengangkat harga CHZ itu terbang lebih tinggi. Jadi sekali lagi ini area krusialnya secara hourly time frame, kemudian beberapa targetnya untuk secara daily time frame. Kalau misalkan skenario buruknya dia breakdown ataupun dia mampu lanjut naik pun, kita bisa perhatikan untuk beberapa area resisten yang tadi sudah saya sampaikan buat teman-teman sekalian gitu ya. Mungkin yang pertimbangkan untuk melihat dulu reaksinya di area support kuatnya atau di area resistance kuatnya baru melakukan transaksi dan lain sebagainya. Yaitu balik lagi ke trade plan kalian masing-masing. Cuman itu saya berbagi pandangan juga outlook dan menjelang Piala Dunia yang cenderung masih lumayan lama ya, 20 November ini. Menurut kalian bagaimana untuk CHZ? Apakah nanti bisa benar-benar bersinar efek dari Piala Dunia tanggal 20 November di tahun ini? Itu aja dari saya, semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.